Kisah Rasul pasal 14. Paulus dan Barnabas di Ikonium. Ayat 1, maka terjadilah di Ikonium, kedua rasul itu masuk bersama-sama ke dalam sinagoga orang Yahudi, dan berbicara sedemikian rupa sehingga banyak sekali orang menjadi percaya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Tetapi orang-orang Yahudi yang tidak percaya menghasut orang-orang kafir, dan membuat mereka berpikiran jahat terhadap saudara-saudara itu. Oleh karena itu mereka tinggal lama di situ, sambil memberitakan dengan berani di dalam Tuhan. Tuhan memberi kesaksian tentang firman anugerahnya, dan mengaruniakan tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh tangan mereka. Tetapi orang banyak di kota itu terpecah belah, sebagian berpihak kepada orang Yahudi, dan sebagian berpihak kepada rasul-rasul. Dan ketika ada suatu persepakatan yang dibuat orang-orang kafir, dan juga oleh orang-orang Yahudi dengan pemimpin-pemimpinnya, hendak menganiaya dan merajam kedua rasul itu. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di Listra dan sekitarnya. Ayat 6, mereka mengetahuinya, lalu lari ke Listra dan Derbe, yaitu kota-kota di Likaunia dan ke daerah-daerah sekelilingnya. Dan di sana mereka memberitakan Injil. Dan di Listra ada seorang yang duduk karena lemah kakinya, ia lumpuh sejak dari rahim ibunya dan belum pernah berjalan. Orang ini mendengar Paulus berbicara, dan Paulus yang terus memperhatikannya, melihat bahwa ia memiliki iman untuk disembuhkan. Berkatalah Paulus dengan suara yang nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan ia pun melompat dan berjalan. Dan ketika orang banyak itu melihat apa yang telah dilakukan Paulus, mereka pun mengangkat suaranya, katanya di dalam bahasa Likaunia, dewa-dewa telah turun kepada kita di dalam rupa manusia. Dan mereka menyebut Barnabas, Zeus, dan Paulus, Hermes, sebab ialah pembicara utama. Kemudian imam-imam Zeus yang kuilnya ada di depan kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan bunga ke pintu gerbang kota, hendak mempersembahkan kurban bersama dengan orang banyak itu. Ketika didengar oleh Barnabas dan Paulus, rasul-rasul itu, mereka pun mengoyakkan jubahnya, dan berlari masuk di antara orang banyak itu sambil berteriak. Dan katanya, "Tuan-tuan, mengapa kamu melakukan semua ini? Kami juga manusia biasa yang serupa dengan kamu, dan kami memberitakan kepadamu, supaya kamu berpaling dari kesia-siaan ini kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, dan laut dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Yang pada zaman dahulu, membiarkan semua bangsa kafir berjalan menurut jalannya sendiri. Meskipun demikian, ia tidak membiarkan dirinya tanpa kesaksian. Di dalam hal ia berbuat kebaikan dan memberi kita hujan dari langit, dan musim-musim yang subur, memuaskan hati kita dengan makanan dan kesukaan. Tetapi dengan perkataan ini, mereka hampir-hampir tidak dapat menahan orang banyak itu daripada mempersembahkan kurban kepadanya. Paulus dirajam karena hasutan orang-orang Yahudi di Antiokhia. Ayat 19, maka datanglah ke sana beberapa orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium yang menghasut orang banyak itu. Dan sesudah merajam Paulus, membuangnya keluar kota, karena mengira ia sudah mati. Tetapi ketika murid-murid itu berdiri di sekelilingnya, ia bangun dan masuk ke dalam kota itu, dan pada keesokan harinya ia pergi dengan Barnabas ke Derbe. Pelayanan di Pisidia dan sekitarnya. Ayat 21, dan setelah mereka memberitakan Injil di kota itu, dan memuridkan banyak orang, mereka kembali lagi ke Listra, dan Ikonium dan Antiokhia. Sambil meneguhkan jiwa murid-murid itu, dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman, dan katanya, kita harus melalui banyak sengsara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan setelah mereka menetapkan tua-tua bagi mereka di dalam setiap gereja, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan tua-tua itu kepada Tuhan yang mereka percayai. Dan setelah mereka melewati seluruh Pisidia, mereka tiba di Pamfilia. Dan setelah mereka memberitakan firman di Perga, mereka turun ke Atalia. Paulus dan Barnabas kembali ke Antiokhia. Ayat 26, dan dari sana mereka berlayar ke Antiokhia,
di mana mereka dahulu diserahkan kepada anugerah Allah, untuk pekerjaan yang sekarang telah mereka selesaikan itu. Dan setelah mereka tiba, serta mengumpulkan jemaat untuk berhimpun, mereka melaporkan semua yang telah dilakukan Allah dengan mereka, dan bagaimana Ia telah membukakan pintu iman kepada orang-orang kafir. Dan di sana mereka tinggal untuk waktu yang lama dengan murid-murid itu.